Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas kembali soal-soal tentang perbandingan ya. Yang dimana itu akan membantu kalian dalam penilaian harian minggu depan. Kalian jangan lupa untuk menyimak baik-baik ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalnya nggak ngerti tinggal diulang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan buku pena kalian ya dan buka halaman 118 dan 123. Karena kita akan membahas latihan 1 dan latihan 2-nya. Kita akan belajar dengan sistem kalian baca soal nomor 1, Ibu akan membahas soal nomor 1. Kalian membaca soal nomor 2, Ibu akan membahas soal nomor 2 dan seterusnya. Oke? Semangat! Opsi A itu 2 minggu berbanding 42 hari. Karena di situ satuannya belum sama, maka minggunya Ibu ubah ke hari menjadi 14 hari banding 42 hari. Sehingga sama-sama Ibu bagi dengan 7 mendapat 2/6 atau 2 banding 6 ya. Opsi B, di situ ada 6 jam berbanding 1260 menit. Karena satuannya belum sama, Ibu ubah dari jamnya ya, yang 6 jam itu Ibu ubah ke menit. Sehingga 6 dikali 60, 360 menit berbanding 1260 menit. Sehingga sama-sama Ibu bagi dengan 180 menit. Dan hasilnya adalah 2/7 atau 2/7 juga boleh. Untuk yang opsi C, 4 lusin berbanding 84 buah. Nah, lusin itu masih besar ya. Jadi kita ubah ke buah karena satu lusin itu 12. Jadi 4 dikali 12, 48 buah berbanding 84 buah. Ibu sama-sama dibagi dengan 12. Sehingga menghasilkan 4/7. Untuk opsi D, 2 kg berbanding 140 ons. Kilogramnya Ibu ubah jadi ons, 1 kilogramnya itu 10 ons. Jadi 2 dikali 10, 20 ons berbanding 140 ons. Ibu sama-sama bagi dengan 20. Jadi hasilnya adalah 1/7 atau 1/7. Sehingga jawabannya adalah opsi B. Oke. Nomor 2, di situ kita dikasih tahu kalau satu box itu 5 dus. 1 dus itu sama dengan 12 pulpen. Ditanya berapa box untuk 720 pulpen. Nah, di sini kita bagi dulu. Nah, 720 pulpen dibagi 12 pulpen itu sama dengan 60 dus. Untuk mendapatkan dus dulu baru ke box ya. Setelah itu 60 dus dibagi dengan 5 dus. Yaitu mendapat 12 box, sehingga ia harus membeli sebanyak 12 box untuk 720 pulpen. Untuk nomor 3 di situ pakai skala, di mana rumusnya adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya atau jarak peta berbanding jarak sebenarnya ya. Sehingga kita punya info 4 cm berbanding 360 km. Ingat, karena di situ besarannya belum sama atau satuannya belum sama, kita ubah ke yang paling kecil atau kita ubah 360 kilometernya ke cm, sehingga 4 cm berbanding 36 juta cm. Kemudian di situ Ibu ubah sama-sama dibagi 4. Oke, mohon maaf di situ ada kesalahan sedikit, Ibu kurang nolnya. Harusnya ketika sama-sama dibagi 4 itu menghasilkan 1/9 juta. Jadi sekalian dipakai adalah 1/9 juta ya. Untuk nomor 4, panjang tangga pertama adalah 10 meter, tinggi tembok pertama adalah 8 meter. Kemudian panjang tangga kedua 18 meter, tinggi tembok kedua berapa? Di sini 10 bagi 8 sama dengan 1,25. Terus 18 dikali 1,25 sama dengan 22,5. Sehingga tinggi tembok kedua adalah 22,5 meter. Panjang miniatur gedung 15 cm, lebarnya 6,5 cm.
lebar gedung sebenarnya 26 cm, panjang gedung sebenarnya berapa? Di sini ibu bandingin miniatur, panjang miniatur berbanding lebar miniatur. Terus X-nya itu adalah panjang gedung sebenarnya yang ditanya, dan yang 26 itu adalah lebar gedung sebenarnya. Setelah ini ibu ubah meter itu ke sentimeter jadi 2600. Oke, biar koma di 6,5 cm itu hilang, ibu kalikan 10 semua atau ibu turunkan semua menjadi milimeter. Kemudian 26.000-nya ibu kalikan dengan 150 dibagi 65. Hasilnya adalah 60.000 mm. Atau karena di situ opsinya cm, kita ubah ke cm menjadi 6.000 cm. Oke, di sini ibu tampilkan dua penyelesaian yang berbeda. Sebenarnya yang penting kalian tahu apa yang dibandingkan harus sama. Misal kalian yang pertama tadi panjang banding lebar miniatur, berarti sama dengan panjang lebar sebenarnya. Atau kalian di opsi kanan itu panjang miniatur dibanding sama panjang gedung sebenarnya. Yang satunya lebar miniatur berbanding lebar gedung sebenarnya. Jadi kalian harus tahu yang kalian bandingin itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau misalkan beda nanti salah hitung. Sebenarnya bedanya yang terjadi di baris yang pertama dengan baris kedua juga, cuma ujung-ujungnya akan sama. Nah, karena itu peletakan perbandingannya lah itu sama, sesuai. Jadi kalau salah aja gak akan bisa kehitung ya, akan salah hasilnya atau kurang tepat. Oke, untuk latihan 2-nya nomor 1, di situ ada info ketika 36.000 itu untuk 4 pulpen. Berapa rupiah yang harus dibayar Sania untuk 3 pulpen? Logikanya itu adalah perbandingan senilai, di mana ya kalau misalkan ditanya berapa rupiah 3 pulpen berarti lebih rendah dong dari harga si 4 pulpen ini. Langsung aja 36.000 per X sama dengan 4/3. Di mana di situ sama-sama ibu bandingkan uang dengan uang, banyaknya pulpen dengan banyaknya pulpen. Oke? Seperti biasa, X-nya ibu taruh kanan, 4-nya taruh di bawah, 3-nya ditaruh di posisi 36.000 atau dikali silang ya. Kalau gampangnya 36.000 dibagi 4 itu 9.000, 9.000 dikali 3 27.000. Sehingga uang yang harus dibayar Sania untuk 3 pulpen adalah 27.000. Nomor 2, di situ ada 24 kg makan untuk 96 ekor ayam dalam 1 minggu ya. Nah, jika peternak itu membeli ayam lagi sebanyak 48 ekor, banyak makanan yang harus ia sediakan setiap 1 minggu adalah, oke, langsung aja kita tulis 24 kg berbanding 96 ekor sama dengan X kilogram per 48 ekor. Jadi kita mau tahu berapa banyak makan untuk 48 ekor ya. Oke, lanjut aja. Di sini kita kali silang seperti biasa dan hasilnya adalah 12 kg. Karena di situ awalnya 24, berarti ditambah 12 jadi 36 kg. Soal untuk nomor 3 sebenarnya udah pernah ibu bahas sebelumnya. Ada contoh soal seperti ini ya, tapi biar kalian lebih paham lagi, mungkin ada many ways, ada banyak cara atau opsi yang lain, cara yang lain di mana. Nah, di sini karena yang ditanya jumlah uang yang dibagikan ibu, kita langsung aja gini. Jumlah uang mereka bertiga berbanding dengan jumlah uang anak kedua. Atau sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 4 per 5. Kenapa 5? Karena untuk urutan kedua berarti punya anak perbandingan anak yang kedua itu 5 ya. Langsung kita substitusikan aja nilai-nilai yang udah diketahui. Kemudian karena yang ditanya jumlah uang mereka bertiga, langsung kita operasikan menghasilkan Rp144.000. 15 hari diselesaikan oleh 35 pekerja. Berapa hari pekerjaan itu akan selesai jika hanya dilakukan oleh 21 pekerja? Logikanya kalau semakin dikit
pekerjanya yang bekerja berarti kan makin lama proses penyelesaiannya, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Dimana ibu tulis 15 hari per X hari sama dengan 35 pekerja per 21 pekerja. Kemarin ibu lupa bilang kalau perbandingan berbalik nilai yang paling kanan perbandingan harus dibalik ya, seperti ini. 15 hari per X hari sama dengan 21 pekerja per 35 pekerja. Setelah ini baru kita bisa sederhanakan atau kita cari. Lanjut, dimana X-nya adalah 15 hari kali 35 pekerja per 21 pekerja. Nah, hasilnya adalah 25 hari atau X hari yang dimana kita nyari nilai X-nya. Sebenarnya gini, kalau dari yang sebelumnya itu baris ketiga, pekerja dicoret dengan pekerja atau sama-sama dicoret. Terus 15 sama-sama dibagi 21, sama-sama dibagi 5, hasilnya 3 dan 7. 35 dibagi 7, hasilnya 5, berarti sisanya 5 kali 5 menghasilkan 25, gitu ya caranya. Soal nomor 5, ini sebenarnya udah pernah ibu jelasin juga pada video sebelumnya, dimana kecepatan itu V sama dengan S per T. V kecepatan rata-rata, S-nya itu jarak, T-nya itu waktu. Dimana yang ditanyanya itu jarak kota A ke kota B. Karena kita punya 80 km per jam dikali 3 jam, maka hasilnya 240 km. Kalian jangan bingung. Di situ sebenarnya posisi 3 jamnya itu di atas kan. Jadi jam coret jam 3 dikali 80. Sisanya km tinggal ikut. Jadi 80 kali 3 240 km. Nah, ada info lagi kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah berarti di sini yang ditanya adalah T atau waktu, satuannya second ya. Nah, T sama dengan S per V atau 240 km per 60 km per jam. Nah, di sini itu perkalian silang ya. Jadi ibu balik 20 km kali jam per 60 km. KM-nya sama-sama ibu coret, 240 dibagi 60 sama dengan 4. Karena sisa jam jadi hasilnya 4 jam. Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian menyalin semua yang ada di video ini karena ini adalah soal pembahasan dari Bu Pena latihan 1 dan latihan 2, dan juga ini akan bisa sangat membantu untuk penilaian harian besok minggu depan ya. Dan kalian jangan lupa mengerjakan tugasnya untuk menyalin saja dari video ini. Dan jangan lupa ditandatangani orang tua, nama dan kelas, serta dikirim ke ketua kelompok kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.